Halo semuanya, aku Dimas Eko Sugiarto. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Manajemen Strategik. Nah, pada kesempatan kali ini, aku juga akan membawakan materi mengenai manajemen strategik. Jadi, apa sih manajemen strategik itu? Nah, di sini ada 3 pendapat menurut ahli, yakni yang pertama menurut David. David mengatakan, manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan menurut Bambang Haryadi, pengertian manajemen strategi sendiri adalah sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan. Semua rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi sebuah organisasi. Dan yang terakhir, menurut Thomas L. Whelan, menurutnya, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Selanjutnya, emang apa sih manfaat dari manajemen strategik? Nah, manfaat dari manajemen strategik itu yang pertama, bisa membantu perusahaan dalam menyusun strategi perusahaan yang lebih baik dengan mempergunakan pendekatan yang jauh lebih sistematis, rasional, dan juga logis. Yang kedua, manajemen strategik adalah sebuah proses dan bukanlah keputusan ataupun dokumen. Sehingga tujuan utama dari sebuah proses adalah untuk mencapai pengertian serta komitmen dari semua pihak manajer dan karyawan. Yang ketiga, suatu proses tersebut menyediakan pemberdayaan individual. Nah, gunanya adalah untuk memperkuat pengertian dari karyawan tentang efektivitas dengan cara mendorong serta menghargai karyawan tersebut untuk bisa berpartisipasi di dalam pengambilan sebuah keputusan dan latihan yang inisiatif serta imajinasi. Yang keempat sendiri, mendatangkan laba. Yang kelima, meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal. Yang keenam, manajemen strategi bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi dan pesaing. Yang ketujuh, manajemen strategik dapat meningkatkan produktivitas para karyawan. Yang kedelapan, manajemen strategik bisa membuat berkurangnya penolakan terhadap suatu perubahan dalam perusahaan. Nah, yang terakhir nih, manajemen strategik bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan prestasi dan penghargaan. Kemudian berikut adalah proses-proses yang terjadi dalam manajemen strategik. Nah, yang pertama nih, pengembangan visi dan misi organisasi, kemudian penetapan tujuan organisasi, dilanjutkan dengan menyusun dan memilih alternatif strategi, kemudian implementasi atas strategi yang dipilih, dan berakhir pada evaluasi kinerja, review situasi, dan tindakan koreksi. Jadi, apa sih hubungan antara manajemen strategik dengan competitive advantage atau keunggulan bersaing? Nah, pada dasarnya, manajemen strategik adalah sebuah rangkaian proses formulasi strategi dengan analisis yang ada guna mengetahui, mengenal, dan meminimalisir kegagalan yang ada untuk bersaing atau berkompetisi dengan perusahaan lain agar kinerja jangka panjang perusahaan dapat dilakukan. Nah, jadi hubungan antara keduanya adalah di mana competitive advantage tersebut dapat diformulasikan di dalam manajemen strategik dan berakhir pada keuntungan bersaing. Lantas, bagaimana kita dapat mencapai keuntungan bersaing secara terus-menerus atau secara continuous? Nah, di sini kita bisa meninjau kekuatan inti dari perusahaan kita. Kemudian kita dapat meminimalisir biaya yang kita keluarkan dan berfokuslah pada kualitas produk atau layanan. Bedakan produk dan layanan Anda. Kemudian jalinlah kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, yang terakhir, ada juga strategi bersaing menurut Michael Porter. Nah, Porter menjabarkan ke dalam 3 aspek keunggulan yang lebih dikenal dengan strategi generik atau generic strategies, meliputi aspek kepemimpinan biaya menyeluruh atau overall cost leadership, diferensiasi atau differentiation, dan fokus. Nah, teman-teman semuanya, berikut tadi adalah materi yang bisa aku bawain. Kurang lebihnya aku mohon maaf, dan kapan-kapan lagi.